Antara netizen mengomentari bahwa oposisi tak mungkin kudeta. Yang ia dengar justru orang sekitar kekuasaan yang berpikir menggusur Jokowi, seperti saat Mega menggusur Gus Dur. Sebagian lagi menyatakan sedang menunggu mundur sendiri, malah bukan kudeta. Menurut Hargens, adanya kelompok yang ia sebut Laskar Pengacau Negara merencanakan kudeta dengan memanfaatkan situasi pandemi COVID-19, krisis ekonomi, isu perpecahan dan komunisme, masalah Papua juga. Isu kudeta di samping tak menarik juga tidak rasional. Tak ada sejarah kudeta selain agenda yang justru dilakukan PKI dan antek-antek komunis. Faham kiri ini otaknya mesum dan penuh pikiran kudeta. Tahun 1965, tentara difitnah oleh PKI akan kudeta. Padahal dirinya sendiri, Boni, salah tembak ke arah oposisi Jokowi. Masih panas kasus Ruslan Buton dan isu kudeta tersebut. Perjanjian Helsinki tak dihiraukan Jokowi. Apakah GAM akan kembali bangkit? Wali Nangro Aceh ke-10, Tengku Malik Mahmud Al-Yahtar, mengajak para pejuang dan segenap rakyat Aceh untuk melanjutkan cita-cita perjuangan Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka, almarhum Dr. Tengku Hasan Muhammad Ditiro. Hal itu diungkapkan seiring tidak dihiraukannya perjanjian Helsinki di masa pemerintahan Joko Widodo ini. Saya menghimbau kepada para pejuang dan segenap bangsa Aceh untuk melanjutkan perjuangan yang telah beliau, almarhum Dr. Tengku Hasan Muhammad Ditiro, yang telah ia wariskan kepada kita 44 tahun lalu, sehingga suatu saat tercapai cita-cita perjuangan Aceh. Insya Allah, kata Tengku Malik Mahmud di Banda Aceh Rabu 3 Juni. Menurutnya, tindakan dan amanah Dr. Tengku Hasan Muhammad Ditiro demi kesejahteraan dan kemuliaan bangsa Aceh harus tetap digelorakan, sesuai dengan kesepakatan damai atau MOU Helsinki pada 2005. Dia menegaskan bahwa perjuangan bangsa Aceh yang belum selesai sepenuhnya. Perjuangan bangsa Aceh belum selesai. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga beliau, Dr. Tengku Hasan Muhammad Ditiro, menjadi ahli surga bersama-sama dengan para syuhada bangsa Aceh di masa lalu. Amin ya Rabbal Alamin, ujarnya. Seruan jihad untuk menegakkan dan menjalankan perjanjian Helsinki menggema seantero Aceh. Saat haul 10 tahun almarhum Dr. Tengku Hasan Muhammad Ditiro. Hal itu merupakan bentuk ketidakpuasan rakyat Aceh kepada pemerintah yang dianggap tidak serius dengan perjanjian tersebut. Padahal beberapa bulan lalu telah terjadi pertemuan ex-petinggi GAM sekaligus Wali Nangro Aceh Tengku Muhammad Mahmud Al-Haytar dengan Presiden Jokowi serta Muldoko di Jakarta pada 13 Februari 2020. Usai pertemuan itu, Jokowi menginstruksikan Muldoko agar persoalan MOU Helsinki yang masih mengganjal bisa diproses dalam 3 bulan ke depan. Namun kenyataannya, hingga kini tidak ada realisasi. Pengamat intelijen senior Suhendar Hadi Kuntono mengkritisi tim tersebut karena dinilainya belum ada kinerja pergerakan sejak diinstruksikan Presiden Jokowi. Dia menjelaskan pentingnya penuntasan poin-poin MOU Helsinki yang belum direalisasikan. Dia juga mempertanyakan bila alasan belum adanya pembahasan itu karena pandemi virus corona COVID-19. Sebab setidaknya dengan cara efisiensi work from home serta telekonferensi bisa membahas poin-poin yang dipersoalkan. Instruksi Presiden Jokowi keluar jauh sebelum wabah COVID-19 datang, ujar Suhendar, yang juga termasuk tokoh perdamaian Aceh itu di Jakarta Kamis 4 Juni. Dia menjelaskan, setidaknya ada 60% butir dalam MOU Helsinki yang masih sekarang belum terrealisasikan. Ya sangat banyak, ada 60%. Persoalan ini yang berimbas terhadap pembangunan di Aceh masih relatif stagnan. Antara lain soal suku bunga, migas, dan lain-lain, katanya. Untuk diketahui,
Isu komunis mengemuka bukan buat-buatan, akan tetapi sebagai reaksi dari gerakan kiri di masyarakat atau khususnya di DPR yang mulai menyusupkan ide dan paham komunis melalui RUU HIP. Disinyalir para penunggang ideologi Pancasila ini yang ingin membelokkan arah Pancasila bersemangat menghapus ketetapan MPRS tentang pembubaran PKI, melarang PKI, dan larangan menyebarkan komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Inilah gerakan kontemporer kader-kader komunis yang perlu diwaspadai. Boni Hargens tidak bermutu berbicara agenda kudeta, laskar pengacau negara, bila ia tidak mampu melihat aksi kader-kader komunis di DPR itu. Wajar jika orang bisa beranggapan bahwa Boni menjadi bagian dari pola maling, teriak maling. Isu kudeta untuk memproteksi Jokowi seperti citra sandiwara boneka. Ya, kudeta bukan boneka. Karena yang faktual justru isu pemakzulan. Pemberhentian presiden secara konstitusional. Presiden yang dinilai sudah tidak mampu lagi mengelola negara. Pasal 7A Undang-Undang 1945 mengatur absahnya pemakzulan tersebut. Bukan kudeta. Sejak presiden periode awal Jokowi sudah dipertanyakan kapasitasnya. Di periode kedua, pertanyaan itu muncul lebih besar lagi. Pandemi COVID-19 menempatkan posisinya lebih berantakan, ambyar. Jahatnya Boni justru menuduh kelompok yang akan kudeta itu adalah yang dahulu ingin memenangkan Pilpres 2024, lalu HTI, kemudian barisan oportunis yang haus kekuasaan dan uang. Sebaiknya, jika ia sudah mengantongi nama-nama tokoh oposisi yang akan mengkudeta Jokowi, sebut saja ke publik. Jika nama-nama oposisi yang disebutkan Boni benar jaringan kudeta, maka Hargens bisa jadi pahlawan, hero penyelamat bangsa dan negara. Namun jika tidak, maka itu akan menjadi semburan fitnah ala komunis yang biasanya asal tembak dan asal jeplak demi jilatan pada penguasa. Cerita kudeta boneka sedang dimainkan untuk membangun soliditas palsu. Cerita selalu berulang, sebagaimana PKI menuduh adanya Dewan Jenderal yang akan mengkudeta Soekarno. Padahal yang ada adalah gerakan PKI yang sedang menelikung dan memanfaatkan Soekarno. Untung saja Kolonel Untung tidak beruntung. Si tukang fitnah PKI harus menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. PKI tak pernah kapok, berkhianat sejak 1927, 1948, dan 1965. Kini baunya mulai menyengat. Ia bergerilya di area kekuasaan, berlindung pada ideologi negara, seolah ia bela habis-habisan Pancasila. Padahal, sebenarnya ia ingin tendang jauh-jauh, sehingga Eka Sila. Seperti biasa, anasir PKI pandai berpura-pura dan bermain propaganda dan berstandar politik ganda. Meski wajar, namanya juga boneka, boneka Cina. Untuk diketahui, berikut ini adalah nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik di Aceh secara terhormat bagi semua pihak, dengan solusi yang damai, menyeluruh, dan berkelanjutan. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia. Para pihak sangat yakin hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh pasca tsunami tanggal 26 Desember 2004 dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan. Para pihak yang terlibat dalam konflik bertekad untuk membangun rasa saling percaya. Nota kesepahaman ini merinci isi persetujuan yang dicapai pada prinsip-prinsip yang memadu proses transformasi.